Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terima kasih mewakili sejumlah saudara-saudara kami yang rajin menyimak kanal Hikmatologi, yakni pada saudara kami sebangsa ya, yang ada di Sidoarjo, Ning, Bunyai ini ya, Dokter Anda Mahmuda MA. Beliau adalah purna tugas dari jajaran Kementerian Agama. Tentu saja kepiawaian untuk memahami syariat dan sunat tidak diragukan lagi. Hanya saja karena sejumlah pertanyaan yang bertalian dengan berdiri lama ketika sholat malam, konsep atau struktur proses seperti apa. Karena dengan berdiri lama dalam hitungan 2 rakaat 1 kali salam durasinya 30 menit, sedangkan taraweh itu ada yang 11 ya. 11, kemudian ada yang 23, ini yang lazim di Indonesia. Dengan durasi 2 rakaat 1 kali salam 30 menit, bagaimana? Jadi agendanya seperti apa? Nah, sebenarnya secara garis besar sudah kami coba jelaskan secara sederhana di serial Hikmatologi ya, sekitar 200-300an ya, seri 200-300an begitu ya. Tetapi supaya lebih mantap kita melaksanakan, menegakkan sholatul lail, baik kami jawab sekarang ya, untuk melengkapinya. Ketika kita sholat sendiri, jadi tahajud ya, ataupun sholat hajat ya. Kalau hajat itu kan kapan saja kita bisa laksanakan ya. Tetapi jika kita sebut tahajud maka sesudah sholat isya dan setelah kita tidur. Oleh sebab itu mutahajjid itu adalah seorang yang baru saja usai istirahat atau tidur. Nah, lagi-lagi kita pinjam dari kaidah anatomi di ilmu kedokteran, maka supaya tubuh kita itu tidak kaget setelah bangun tidur, maka jika kita sebelum sahur ya, jika kita mau melaksanakan tahajud, itu ada baiknya kita lakukan sholat 2 rakaat dengan sebutan sholat pembuka atau sholat iftitah. Jadi bukan saja olahraga yang ada pemanasan ya, tapi
Islam hadir mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam itu dengan sholat versi 2 rakaatnya, kewajibannya sehari semalam itu ya. Maka menjadi niscaya ada pemanasan ya. Kalau tahajudnya mungkin 4 rakaat atau 8 rakaat, meskipun sudah tuntas dengan tarawih tadinya, maka disunahkan kita membuka dengan 2 rakaat salat ringan, supaya tubuh kita, sel saraf kita, otot-otot kita tuh lebih siap. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin memulai durasi 30 menit, jangan langsung 30 menit. Tetapi boleh jadi, ya, kalau 30 menit kan di serial 9-11 ya kemarin, itu kan bacaan Al-Fatihah pada waktu berdiri ya, kemudian Al-Ikhlas 33 kali. Ya, ini kita berbicara berdiri ya. Ya. Kita sebaiknya jangan langsung 33 kali ya, tapi semuanya serba 7 kali. Jadi Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas 7 kali. Rukuk 7 kali, maksudnya bacaannya ya. Kemudian iktidal dibaca juga 7 kali, sujud 7 kali, iftiras 7 kali, sujud lagi 7 kali, kemudian berdiri dalam rentang 2 rakaat itu ya masing-masing 7 saja dulu. Kalau andai saja tubuh kita sudah siap ketika itu, ya rakaat kedua baru ditingkatkan 11 kali. Rakaat ketiga baru ditingkatkan menjadi, bukan rakaat ketiga ya, jadi 2-3 salam yang berikutnya ya. Jadi 2 ya, 2 ini 7 kali 7 kali, 2 ini 11 kali ya, kemudian 2 berikutnya di rencana 3 salam itu 13 kali, kemudian 2 yang berikutnya 15 kali, cukup ya, supaya organ kita itu lebih tertata, laksana atau termanage dengan bagus ya. Sehingga jantung kita ya, upaya kita merawat jantung itu tidak spontanitas dihadapkan pada penguatan yang optimal, bukan maksimal ya. Kalau optimal itu kita berlanjut boleh jadi naik jumlahnya, durasinya, juga pemahaman kita ya. Jadi kalau aqimis sholah lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku ya. Dalam bahasa pergaulan berdiri itu bisa disebut dengan kum ya, atau koma gitu ya. Dan kum atau koma di sini juga bisa bermakna masyarakat, society. Dengan demikian maka kalau kita memberikan pengenalan pencerahan pada durasi sholat untuk menjaga kesehatan jantung, memelihara kesehatan jantung, dan recovery boleh jadi pemulihan kembali jantung. Barangkali ada yang pernah mengidap penyakit jantung, maka menjadi niscaya ya kalau kita lakukan secara bertahap ya. Dengan cara bertahap itulah maka besok hari berikutnya ditambah lagi, hari berikutnya ditambah lagi. Tapi saran kami ya, lazimnya kepada para teman-teman ya, mereka menyebutnya santri-santri ya, itu bulanan ya. Jadi 1 bulan kok bagus gitu ya. Bagus 15 kali baca Al-Ikhlas bagus. Kemudian bulan berikutnya baru sampai dengan tataran 33 kali. Bahkan ada yang
3 bulan setelah tahap pertama itu baru 33 kali. Ya. Sehingga kita mengambil 2 kali atau 2 rakaat 1 kali salam di tahap kita memang sedang merawat diri ya. Dan kita berusaha ya secara istiqomah saling mendoakan kita ya. Maka insya Allah cukup ya. Jadi dalam semalam setiap hari itu kita berusaha ya, berusaha. Jatuh bangun itu ya biasa. Artinya kadang tidak sampai 2 rakaat itu 30 menit ya tidak mengapa. Kita ulang lagi sedemikian rupa ya. Sehingga betis kita ya dan jantung kita termasuk organ tubuh yang lainnya tuh terlatih secara istiqomah. Teringat kami dengan sabda Rasulullah, qul amantu billahi sumastaku. Katakanlah ya, aku beriman kepada Allah, sumastaku. Genggam, pegang, erat, kuat, sekuat-kuatnya. Keimanan itu. Lah keimanan pada apa? Kita yakin pada sholat ya. Dalam sabda Rasulullah yang masyhur yang disyariatkan, karena kebahagiaan itu pintu utamanya itu sholat, dan pintu itu tidak bisa dibuka manakala kita tidak memakai sholat ya. Jadi pintu utama sholat itu dalam makna kunci, maksud kami kunci utama sholat itu dalam makna kita akan bisa menikmati kebahagiaan, kita akan bisa bersyukur manakala salat kita terus-menerus kita perbaiki. Satu saat di seri-seri yang dulu kami pernah menjelaskan, kalau ada semiliat ulama atau setriliun ya, sekarang kan korupsinya tuh sampai kuadran, triliun gitu ya. Ya. Kalau ada ulama 1 miliar berkumpul bersidang mengadakan pembongkaran terhadap hikmah sholat ya. Sidang itu andaikan tiap hari maka tidak akan pernah habis hikmah sholat itu dikaji hingga yaumul akhir. Karena dengan Ar-Rahman saja luar biasa ya. Karena itu kalau ada orang yang mengatakan kita ini sudah tua-tua ya, tidak perlu lagi lah mendengarkan ya sosial media ya, dan seterusnya, yaitu mungkin memang ilmunya sudah terlalu banyak gitu ya, takut kalau kebanyakan sehingga tidak perlu mendengarkan ya. Tapi saya yakin kita ini satu dengan yang lainnya dalam pesan surah Al-Hujurat itu ya, li ta'arafu, saling memberi kontribusi. Kapan? Sejak kita dikenalkan bagaimana cara netek ya, minum ASI dari ibu kita, sampai dengan kita itu benar-benar usianya sudah sepuh, tua, tetap saja ya, dari ayunan sampai ke liang lahat, bahkan Rasulullah mengatakan belajar dan belajar. Dan sholat itu satu-satunya ibadah yang teristimewa, sehingga kalau puasa yang istimewa pahalanya langsung dari Allah, tidak lewat malaikat, itu dianggap istimewa, maka sholat itu teristimewa di atasnya. Karena baina rajuli wa bainal kufri wa sirki tarkus sholah. Jadi pembeda antara orang musyrik ya, orang kafir dengan orang musyrik dengan orang beriman itu hanya satu, sholat saja ya. Jadi mari kita sama-sama terus merinda pemahaman kita tentang sholat itu. Jadi itulah teknik ya, teknik yang kami sampaikan, saling belajar kami dengan teman-teman yang lebih muda, anak-anak muda itu ya, bertahap ya, agar tubuh ini tidak kaget gitu ya. Dan dalam aspek sosial ya,
nahi munkarnya bahwa kita senantiasa membangun keadaban diri kita dengan lingkungan. Hari ini lebih baik dari kemarin, esok kita berusaha lebih baik dari hari ini, dan seterusnya. Karena itulah maka sajian yang ada di sosial media apapun bentuknya, ketika itu memiliki nilai guna, maka kita ambil dari siapapun yang berbicara, dan tentu saja yang kita ketahui track recordnya di dalam kehidupan sosial. Kita berusaha ya, ada berita-berita di googling begitu ya, orang ini apa karyanya gitu ya, maka kita bisa mengenali paling tidak kepribadian itu lewat karya yang nyata ya. Walaupun boleh jadi karya itu sangat sederhana dan jumlahnya juga tidak banyak. Karena apa? Buku yang diterbitkan masih belum ber-ISBN ya, itu lazimnya sulit untuk kita lacak lebih lanjut, kecuali para aktivis di sosial media menyajikan di dalam websitenya. Ya, kami beberapa buku sudah kami sampaikan di website kami. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menegakkan salat dengan bagus. Salah satunya adalah untuk mendapatkan bonus jantung kita terawat dengan sehat. Tentu saja yang paling utama adalah apapun ibadah kita, harapannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangannya kami mohon maaf, kesalahannya mohon diluruskan dengan cara yang arif, karena saya yakin kita beradab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Praktek biologi dan bersari